Belajar Gizi Sehat, DKP 3 Balangan, edukasi siswa lewat inovasi berani gesit. Desa Baru Panyambaran ditunjuk sebagai desa percontohan program desa anti korupsi. DKP 3 Balangan gelar kelas memasak bersama Chef Agus Sasirangan, dorong pengolahan pangan lokal bergizi. Pemkab Balangan peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan beragam aksi peduli. Pemkab Balangan sidak harga sembako jelang Idul Adha 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun oleh tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Rahma Aulia, berikut batarbangan selengkapnya. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan menggelar kegiatan inovasi berani gesit dengan tema B2SA di SMP Negeri 4 Paringin, Senin 2 Juni 2025. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan menggelar kegiatan inovasi berani gesit dengan tema B2SA beragam bergizi seimbang dan aman di SMP Negeri 4 Paringin, Senin 2 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Balangan dalam meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya pola makan sehat, bergizi, dan aman sejak usia dini. Acara tersebut diikuti dengan antusias oleh para siswa dan guru. Berbagai rangkaian kegiatan menarik turut dilaksanakan, antara lain sosialisasi tentang pola makan B2SA dan kuis berhadiah yang edukatif. Penelaah teknis kebijakan bidang ketahanan pangan Aisyah, mewakili Kepala DKP 3 Balangan, menyampaikan kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui edukasi generasi muda. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak SMP Negeri 4 Paringin atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan. Kami dari bidang ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, yang pada saat ini tahun 2025 tetap melanjutkan kegiatan B2S Agustus School atau dalam inovasi berani gesit. Jadi kegiatan ini kami mensasar ke beberapa sekolah dari tingkat STK, SD, SMP, dan SMA. Dan pada hari ini alhamdulillah dengan bekerja sama dengan Ibu Murdia, Kepala Sekolah SMP Negeri 4, yang beliau sudah memfasilitasi kegiatan pada hari ini. Terima kasih Ibu. Dengan jumlah anak siswa 261 ya Bu ya, pada hari ini alhamdulillah terlaksana dengan lancar. Kami harapkan anak-anak yang diedukasi oleh narasumber dari ahli gizi Kabupaten Balangan, mereka dapat mengerti apa itu B2SA, beragam bergizi seimbang dan aman. Demikian, terima kasih. Kepala SMP Negeri 4 Paringin Murjiah menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap kegiatan serupa bisa terus dilaksanakan secara berkala. Ya, alhamdulillah berani gesit sudah bisa masuk ke sekolah kami karena dalam berani gesit ini B2SA sejak dini untuk generasi bebas stunting, yang mana mengedukasi anak-anak didik kami khususnya anak-anak SMP Negeri 4 Paringin mengetahui apa itu B2SA dan bagaimana pencegahan stunting sejak dini. Luar biasa, dan kami berharap hal ini tidak hanya berjalan sampai di sini, bisa dilanjutkan lagi untuk tahapan-tahapan berikutnya. Sementara itu, salah satu siswa Muhammad Fahrianto mengungkapkan rasa senangnya mengikuti kegiatan tersebut. Ia merasa mendapatkan banyak pengetahuan baru seputar makanan bergizi dan jajanan sehat. Fahrianto juga berharap kegiatan seperti ini bisa ditingkatkan dan menjangkau sekolah lain yang masih membutuhkan edukasi dan akses terhadap makanan bergizi. Tentang B2SA dengan makanan bergizi. Tentang makanan bergizi. Ya. Nah, tadi apa yang disampaikan ibunya? Banyak tentang makanan bergizi dan memilih jajanan-jajanan sehat. Jajanan-jajanan sehat. Ya. Nah, jadi
Jadi tadi ada makanan bergizi, kemudian jajanan sehat gitu Ya. lah. Selain itu ada materi apa lagi yang disampaikan? Ada materi tentang ciri-ciri makanan yang kadaluarsa yang tidak boleh dimakan. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, menurut siapa? Irfan, Fahri. Fahri lah panggilannya. Ya. Fahri. Nah, kayak apa menurut Pian nih? Bagus. Semoga ditingkatkan dan lebih lancar, dan semoga yang memberi makanan gratis ini dilancarkan rezekinya. Harapannya semoga makanan bergizi lebih banyak dibagikan ke daerah lain yang belum mendapatkan makanan bergizi. M. Andre Maulana dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan mengikuti kegiatan bimbingan teknis perluasan desa anti korupsi yang dilaksanakan secara daring oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini berlangsung di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Senin 2 Juni 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan mengikuti kegiatan bimbingan teknis perluasan desa anti korupsi yang dilaksanakan secara daring oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini berlangsung di ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Senin 2 Juni 2025. BIMTEK ini diikuti oleh Inspektur Kabupaten Balangan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A P2K BPMD, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian, Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD serta perwakilan masyarakat. Dalam BIMTEK tersebut, Desa Baru Penyambaran Kecamatan Halong ditunjuk sebagai desa percontohan dalam pelaksanaan program Desa Anti Korupsi. PLT Kepala DP3A P2KB PMD Kabupaten Balangan, Bejo Priyogo menyampaikan BIMTEK ini merupakan salah satu langkah implementasi untuk memperluas cakupan program Desa Anti Korupsi di wilayah Kabupaten Balangan. Jadi kegiatan hari ini adalah terkait dengan BIMTEK, percontohan Desa Anti Korupsi. Salah satu adalah mengimplementasikan bahwa program Desa Anti Korupsi ya, supaya lebih luas lagi. Sehingga diharapkan bahwa semua desa itu dalam program kegiatan ini supaya menjadikan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Senada dengan itu, Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa Kabupaten Balangan, Amirul mengatakan Dinas PMD berperan penting dalam mendukung proses implementasi program ini, terutama dalam hal administrasi, pengumpulan data, serta penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kalau Dinas PMD kaitan dengan ini itu mengawal kaitan dengan administrasi juga kaitan dengan pengisian data, juga nanti kita akan support kaitan dengan untuk sarana-prasarana yang dimaksudkan oleh tim dari KPK tadi. Sementara itu, Kepala Desa Baru Penyambaran Handian Syah menyatakan kesiapan pihaknya dalam menjalankan program ini. Ia mengungkapkan bahwa dari 18 indikator yang ditetapkan oleh KPK, sebagian besar sudah berhasil dipenuhi oleh desanya. Baik, untuk saat ini kesiapan Desa Baru Penyambaran sudah kita optimalkan. Karena dari paparan dari narasumber dari KPK tadi ada 18 indikator yang harus kita siapkan. Dan sampai saat ini beberapa indikator di Desa Baru Penyambaran itu sudah terpenuhi karena kita sudah ada salah satu program yaitu Desa Anti Maladministrasi. Nah, jadi beberapa indikator dari 18 itu sudah terpenuhi semuanya. Jadi kita ke depannya akan kita penuhi secara maksimal nantinya untuk menjadikan desa sebagai anti korupsi. Nadia dan juru kamera Fahrina melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan menggelar kegiatan cooking class atau demo masak pengolahan pangan lokal bersama Chef Agus Sasirangan di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Selasa 3 Juni 2025.
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan menggelar kegiatan cooking class atau demo masak pengolahan pangan lokal bersama Chef Agus Sasirangan di Maligai Mayang Maurai, Paringin, Selasa 3 Juni 2025. Acara ini turut dibuka secara resmi oleh staf ahli tim penggerak PKK Kabupaten Balangan, Hajah Elianor, yang mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan. Dalam sambutannya, Elianor menekankan pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan sebagai kunci ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan. Ia juga berharap ilmu yang didapat dari kegiatan hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi langkah awal dalam membentuk pola makan yang lebih sehat dan bergizi bagi keluarga. Mewakili PLT Kepala DKP 3 Balangan, PLT Kabid Ketahanan Pangan Dewi Diniati menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ibu-ibu tim penggerak PKK dalam mengolah pangan lokal khususnya sumber karbohidrat non-beras dan non-terigu. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan Lomba Cipta Menu B2SA atau Beragam Bergizi Seimbang dan Aman tingkat Kabupaten Balangan. Harapan kami dengan adanya kegiatan ini, khususnya untuk kegiatan cooking class, dari kecamatan-kecamatan yang sudah dibekali pembelajaran hari ini nantinya bisa meningkatkan lagi kreativitas dan inovasi mereka untuk lomba-lomba B2SA selanjutnya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang pelatihan tetapi juga sarana inspiratif bagi peserta dalam menggali potensi pangan lokal yang melimpah di Kabupaten Balangan, serta mendukung gerakan B2SA di tingkat daerah. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan menggelar serangkaian aksi peduli lingkungan yang melibatkan masyarakat, instansi pemerintah, mitra perusahaan, dan komunitas lokal di Eks-Terminal Paringin, Kamis 5 Juni 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan menggelar serangkaian aksi peduli lingkungan yang melibatkan masyarakat, instansi pemerintah, mitra perusahaan, dan komunitas lokal di Eks-Terminal Paringin, Kamis 5 Juni 2025. PLH Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup atau DPLH Kabupaten Balangan, Cecep Ruswantoro dalam laporannya menyampaikan rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Hentikan Polusi Plastik. Tema ini menjadi seruan kepada seluruh pihak untuk segera mengambil langkah nyata dalam mengakhiri polusi plastik. Dalam sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang dibacakan Wakil Bupati Balangan, Ahmad Fauzi menyampaikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah momentum penting untuk membangkitkan kesadaran dan aksi bersama. Tahun ini tema Hentikan Sampah Plastik bukan sekedar slogan tetapi panggilan untuk bertindak demi bumi yang lestari. Untuk itu pemerintah menargetkan 100% pengelolaan sampah pada 2029 melalui larangan TPA terbuka, pembangunan fasilitas daur ulang, dan pelarangan plastik sekali pakai. Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan aksi simbolis pemberian tas atau bakul purun kepada panitia kurban sebagai kampanye Idul Adha tanpa kantong plastik. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Bupati kepada perwakilan dari Musola An-Nawawi, Langgar Nuridwan Komplek Cahaya Muhibin, dan RT 11 Desa Harapan Baru. Selain itu juga dilaksanakan aksi tukar sampah plastik menjadi sembako oleh masyarakat. Sampah plastik yang dibawa warga ditukar dengan paket sembako dan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati sebagai bentuk apresiasi dan dorongan terhadap budaya memilah dan mengelola sampah. Kegiatan dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih lingkungan di area Pasar Paringin dan Pasar Modern Adaro yang melibatkan pasukan kuning dan pasukan hijau dari instansi teknis kebersihan daerah. Sebagai penutup rangkaian, Pemkab Balangan akan menggelar babarasih aliran sungai Balangan atau Basaruan, yaitu kegiatan gotong royong membersihkan sungai yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, sebagai bagian dari kampanye menjaga ekosistem air dan mencegah pencemaran plastik ke aliran sungai. Nanda Yuliarti dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidak untuk memantau stabilitas harga
dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Modern Adaro, Balangan, Kecamatan Paringin, Kamis 5 Juni 2025. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan sidak untuk memantau stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Modern Adaro, Kecamatan Paringin, Kamis 5 Juni 2025. Sidak dipimpin oleh Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi, didampingi penjabat sekretaris daerah atau PJ Sekda Sufrianor, pelaksana tugas atau PLT Kepala Disperindak Balangan, serta diikuti perwakilan TNI, Polri, dan aparat teknis terkait. Wakil Bupati bersama rombongan meninjau langsung lapak-lapak pedagang yang menjual kebutuhan pokok seperti daging, beras, cabai, telur, dan minyak goreng. Pada kesempatan tersebut, Ahmad Fauzi menyampaikan, hasil pemantauan menunjukkan kondisi pasokan secara umum dalam keadaan aman. Sementara itu, PJ Sekda Balangan Sufrianor menjelaskan, sidak harga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Pemkab Balangan setiap menjelang hari besar keagamaan. Ia menambahkan bahwa lonjakan harga pada beberapa komoditas memang kerap terjadi menjelang Lebaran, disebabkan oleh meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan. Kalau harga stabil aja, karena kenaikannya kalau saya cek tadi tidak begitu signifikan. Jadi ada ya sekitar 3.000 sampai 5.000 lah dari kenaikannya. Kita sudah cek tadi harganya, ya mungkin masyarakat sudah mengerti aja. PLT Kepala Disperindak Balangan Herlina menuturkan, selain memantau harga, kegiatan sidak juga menjadi momen untuk bersilaturahmi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan para pedagang. Pada kesempatan hari ini kita sangat bersyukur dari Forkopimda kita, kayaknya semua hadir ya Bapak, juga di sini saatnya kita juga momennya untuk bersilaturahmi dengan pedagang. Kayaknya tadi adik-adik lihat sendiri kan, sumringah senyum dari pedagang. Mereka merasa diperhatikan karena sudah disapa dengan pemimpin kita di Balangan. Terus juga kita ambil hikmah dan ambil positifnya. Bapak Kesekda sebagai Ketua TAP dan juga Bapak yang lainnya ada mengambil kebijakan. Mudah-mudahan dengan keadaan pasar kita seperti ini, kedepannya akan bisa berbenah lebih baik lagi. Mungkin itu. Ia berharap kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat dapat memberikan semangat baru bagi para pedagang, sekaligus mendorong Pasar Modern Adaro untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan. Adapun PLT Kepala Bidang Kemeteorologian dan Stabilitas Harga Samsul Bahri menambahkan, secara umum harga-harga di pasar relatif stabil. Beberapa komoditas seperti ayam potong mengalami penurunan harga. Sementara ayam kampung, bebek, dan daging tercatat mengalami sedikit kenaikan. Kalau ayam kampung ada menaiki kenaikan, bebek ada kenaikan, daging, tulang itu tetap dengan harga yang sama. Jadi secara umum untuk harga relatif aman. Ya. Abdul Halim dan juru kamera Masitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Rahma Aulia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.